Oke, di kesempatan kali ini aku mau meneruskan kisah aku di part 4. Semoga ada hikmah yang bisa diambil dari kisah aku. Bahwasannya aku pernah mengalami semua ini di kehidupan aku, di mana yang harusnya itu di masa-masa aku bahagia, bukannya bahagia apa ya, di masa-masa puber aku harusnya aku yang masih lari sana lari sini, ibaratnya kayak gitu, yang masih belum 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 saatnya aku memikirkan hal-hal cobaan-cobaan seberat itu, dan aku udah mengalaminya. Tapi aku juga gimana ya, namanya hidup orang, kita nggak akan tahu bagaimana kita hanya menjalani, dan Gusti Allah yang menentukan, tetap Dia yang menentukan. Tapi aku percaya banget bahwa Gusti Allah tuh nggak akan memberikan cobaan di luar batas kemampuan kita. Itu aku percaya banget. Dia memberikan aku cobaan sebesar itu tandanya aku mampu. Itu tandanya Gusti Allah percaya bahwa aku sanggup melewati semua itu. Dan alhamdulillah banget. Alhamdulillah pokoknya. Aku bersyukur banget diberi cobaan-cobaan seperti itu, diizinkan aku untuk melewatinya, diizinkan aku untuk menjadi yang lebih baik dari pribadi aku yang kemarin juga, dimana aku yang suka ngomong yang nggak dipikir dulu kayak gitu. Gimana ya, aku dulu tuh kalau ngomong tuh nggak pernah dipikir dulu, langsung ceplos-ceplos kayak gitu, tanpa aku sadari aku tuh menyakiti perasaan orang lain kayak gitu. Aku dulu nggak, gimana ya, yang penting aku suka kayak gitu. Tapi sekarang aku berusaha, ya tak geragapi atiku dewe ngono, berusaha menjadi yang lebih baik dari aku yang kemarin, setidaknya dari diri aku sendiri yang kemarin. Meskipun intinya itu belum bisa 100% jadi terbaik, tapi setidaknya aku udah berusaha, dan kemampuan aku sampai di sini ya. Aku kedepannya ya harus lebih baik dari hari ini, tapi ya sebisa aku ya seperti ini ya gitu. Lebih baik lagi yang seperti apa ya, aku berusaha kayak gitu. Oke, selamat menyaksikan. Aku pulang ke Indonesia. Di Indonesia baru berapa hari ya gitu aku ngurus akte, karena aku nggak punya akte kan. Aku ngurus akte kelahiran aku di catatan sipil. Lalu aku ketemu sama Kadus Ngeraji. Ngeraji itu daerah Purwodadi, cuman beda, nggak Pulau Kulon. Tempat aku Pulau Kulon, lalu ke barat itu Ngeraji. Aku kenal di Kadus itu. Kadusnya itu lagi ngurus, biasalah ngurus akte, ngurus KTP di catatan sipil. Aku ngobrol sama dia, kan ketemu, ngobrol, ditanya, kayaknya kamu itu kayak TKW ya, kayak gitu. Penampilan kamu tuh, maksudnya penampilan aku kan lebih gimana ya, ya lebih kayaknya lebih kayak TKW gitu ya, lebih kayak baru pulang dari luar negeri kayak gitu. Lah aku bilang, iya aku baru pulang dari Singapura, aku bilang gitu kan. Nah kamu mau keluar negeri lagi enggak gitu. Aku bilang aku belum tahu, aku bilang gitu. Kayaknya sih pengen ke Singapura lagi kayak gitu ya. Dia bilang kayak gini, mending kamu ke Taiwan, apa, tinggi kamu cocok ke Taiwan, kayak gini. Di Singapura rugi kamu kayak gitu kan. Tapi di Taiwan ya gitu. Iya aku tahu PT di Taiwan, PT yang bagus kayak gitu kan. Lalu ya udah itu
nanti aku pikir-pikir aja. Terus dia minta nomor telepon aku, tak kasih. Lalu dia bilang katanya, lalu aku pikir-pikir, coba lihat ya katanya kayak apa kayak gitu. Akhirnya aku janjian sama dia, janjian kan di toko Keraji kayak gitu, di toko dekat jalan raya Keraji kayak gitu ya, aku janjian. Nah di situ ya posisi aku waktu itu sih aku pacaran sama Yanto, tetangga desa aku, pacaran sama Yanto tetangga desa aku ya, ya kenal kan gitu. Nah waktu itu aku kan janjian di Keraji ya, motor aku dititipin di toko itu kan. Nah aku diboncengin sama kades Keraji, diboncengin diantar ke PT. Itu bikin salah paham. Bikin salah pahamnya itu sebenarnya sih aku mau diem-diem dari orang tua. Aku mau diem-diem dari orang tua aku, tiba-tiba aku udah mau berangkat gitu aja ya. Nah tapi bikin salah paham, om aku, adiknya bapak aku ngelihat aku diboncengin sama cowok gitu ya, diboncengin sama cowok gitu. Tapi karena dia mau kerja jadi nggak bisa buntutin aku. Lalu akhirnya dia bilang sama istrinya bilang sama ibu aku. Lah aku kena marah deh, aku kena marah tuh ya, siapa kamu diboncengin siapa gitu kan, diajak kemana gitu, ngapain gitu kan, dimarahin lah sama ibu aku. Namanya aku janda ya, diboncengin sama cowok ya pasti ya takutnya kenapa takutnya ngapa-ngapain gitu ya, biasalah. Lalu aku bilang sama dia, aku tuh gak ngapa-ngapain, gak kemana-mana gitu kan. Ayo lebih ketin gitu. Akhirnya aku bilang, "Iki lo aku nilai PT," aku bilang gitu kan. "Aku nilai PT, aku pengen lunga di Taiwan." Oh, tak kira tuh awakmu tuh ambihan toh, kira kan ambihan. Kasihan kamu ya toh. Terus singkat kata singkat cerita, aku akhirnya masuk PT. Aku masuk PT itu, lalu aku 1 bulan di PT cabang Purwodadi, aku pindah ke pusat di Jakarta. Lalu singkat kata singkat cerita, aku kerja di Taiwan. Kerja di Taiwan gak semulus yang aku pikirkan, gak semulus yang aku bayangkan. Jadi TKW itu gak se ya karena mungkin pengalaman aku yang kurang, karena bahasa aku juga yang kurang ya, jadinya aku lebih kesulitan di situ. Ya kalau sekarang jadi TKW itu sangat menyenangkan. Kalau dulu gimana ya, aku bekerja satu rumah itu ada 2 TKW, aku dan 1 orang lagi. Nah, kita menjaga 1 nenek. Orang-orang mandangnya kita sangat enak. Enaknya apa? Makanan itu terjamin karena setiap 1 minggu sekali itu pasti belanjanya tuh banyak banget. Kita berdua tuh yang belanja tuh kita bertiga sama nenek. Tapi nggak taunya di dalam itu nggak seenak yang mereka pikir. Karena apa? Hari Senin kita berdua tuh bersih-bersih ke rumah anaknya cowok. Hari Rabu kita itu bersih-bersih ke rumah anaknya cewek, itu dari pagi sampai malam itu baru pulang. Di sana kita itu nggak dikasih makan, jadi kita harus bawa bekal sendiri dari rumah kayak gitu. Jadi kita harus bawa bekal sendiri dari rumah untuk makan siang kita. Nanti kalau masalah makan malam, kita sampai rumah itu baru kita masak untuk makan malam kita berdua lah. Nenek udah gak kita urusin karena dia masih sehat. Nah, perjalanan aku dari aku menikah sampai aku jadi TKW. Kenapa aku bisa jadi TKW? Ya di situ. Terus hari-hari itu pokoknya nenek itu cerewet banget ya. Sampai aku bilang gini, suatu saat nanti aku pasti akan bisa memiliki barang-barang ini. Seperti contohnya tuh dapurnya dia, yang setiap hari disuruh ngelap itu gak cuma sebatas ngelap aja ya, tapi didulit sana didulit sini gitu. Aku di situ cuma bertahan 8 bulan, bukan 8 tahun loh ya,
cuman bertahan 8 bulan. Aku gara-garanya itu teman aku tuh buang botol kosong, botol buat sabun cuci baju itu udah kosong kan dibuang, tapi nggak taunya dia tuh masih mau pakai itu si majikan kayak gitu. Nah kita tuh disidang 3 kali, bayangkan, hanya karena botol sabun yang dibuang aku ikut disidang, padahal bukan aku yang buang. Aku marah walaupun kita itu ibaratnya sampah ya, aku tuh sampah ibaratnya di situ, cuman pembantu ya, tapi ibaratnya kita dianggap keset loh. Bener, aku merasa saat itu dianggap keset sama dia. Lalu aku telepon ke Depnaker, aku bilang aku nggak sanggup kerja di sini kerja 3 rumah aku nggak sanggup. Nah di situ baru deh majikan aku melanggar banyak banget, melanggar peraturan. Satu, nenek masih sehat tapi dia udah mempekerjakan TKW. Kedua, mempekerjakan 2 TKW dalam satu rumah, itu nggak boleh kalau emang nggak parah banget, karena di Taiwan itu nggak boleh mengambil lebih dari 1 TKW kalau dia itu cuman sakit biasa, maksudnya sakit tua atau sakit apa kayak gitu nggak boleh, kecuali dia itu udah parah banget penyakitnya membutuhkan 2 perawat baru dia mau dibolehkan kan ambil 2 TKW. Di Taiwan itu nggak seenak di, maksudnya majikan ya, nggak seenak di Singapura atau Hong Kong yang bisa kalau punya uang bisa ngambil berapapun, tuh nggak bisa, nggak di Taiwan tuh nggak bisa. Kita hanya disuruh, karena kita bekerja di Taiwan itu untuk perawat orang sakit kan, perawat orang tua dan orang sakit. Jadi kalau dia nggak benar-benar sakit, dia tuh nggak dibolehkan kecuali dia nyogok kayak gitu ya. Apalagi dia itu 2 DKW dalam satu rumah gitu. Itu udah dua pelanggaran. Ketiga, dipekerjakan di lain rumah. Dan saat itu aku posisi ada di rumahnya anaknya perempuan. Kan aku bilang kalau hari Rabu aku di rumahnya anaknya perempuan. Dan anaknya perempuan itu alamatnya itu jauh banget dari alamat nenek aku. Dan di sana aku didatangin Depnaker di sana. Aku bilang, kan majikan bilang katanya nenek di rumah sakit, kita di sana itu menyiapkan barang-barang yang akan dibawa ke rumah sakit. Tapi aku bilangnya lain. Aku bilangnya aku di sini kerja. Setiap hari Rabu aku di sini, nenek ada di rumah. Lagi di rumah, pokoknya dia ada. Terus dia tanya, kamu di sini nenek kamu di rumah itu nggak bahaya? Aku bilang enggak, nenek itu masih sehat. Bahkan dia tuh setiap hari Sabtu Minggu itu dia masih bisa masak untuk menyambut anak-anaknya datang, aku bilang gitu. Nah di situ nenek nggak boleh, dilarang mengambil TKW sampai dia benar-benar sakit. Akhirnya dia nggak boleh ngambil TKW sama sekali, nggak boleh. Nah teman aku pulang ke Indonesia, aku pindah majikan. Alhamdulillah majikanku baik banget. Aku satu rumah 3 orang, nenek sama kakek, tapi mereka masih sehat, masih bisa apapun sendiri, nggak perlu bantuan aku cuman pokoknya masak. Senang banget di sana aku senang banget, majikan aku baik banget. Setiap hari Sabtu Minggu anaknya yang terakhir itu sama keluarganya dia tuh bawa kita makan di luar kayak gitu. Terus tiap 3 bulan 2 bulan sekali anaknya yang di Kanada dia tuh pasti pulang kan. Nah pulang itu kalau di Taiwan dia cuma 3 hari, itu kita dibawa liburan gitu ya. Jadi selama liburan kan aku bebas dari pekerjaan rumah, bebas dari masak gitu. Terus dia itu kalau mau yang gaji aku tuh yang di Kanada itu. Tapi dia kalau mau pulang ke Kanada pasti dia tuh ngasih sang aku itu yang mantunya cewek. Dia ngasih uang aku katanya buat jajan kayak gitu. Ya kadang 1.000, kadang 2.000 kayak gitu. Baik banget. Terus nenek juga baik banget, apapun yang aku mau itu selalu dibelikan nggak cuma 1-2, tapi banyak gitu ya. Maka dari baju,
celana dalam sekalipun ya itu yang belikan nenek semua. Kita setiap hari ke pasar soalnya, jadi kalau aku mau beli apa yang bayar nenek, katanya aku aja yang bayar gitu katanya. Nggak usah nek gitu. Apa mah aku aja yang bayar, kasihan kamu di rumah ada anak, kamu gak punya suami kan gitu. Lalu singkat kata singkat cerita ya, ngomong-ngomong udah panjang banget ini cerita aku, ternyata ini udah aku singkat-singkat, nggak semuanya aku ceritakan, maksudnya bukan nggak semuanya aku ceritakan sih, cuman aku singkat gitu ya. Lalu singkat kata singkat cerita, aku di sana udah mau habis kontrak. Lalu ceritanya aku tuh bangun rumah di Purwodadi karena aku rubah terasnya menjadi seperti ini karena ini adalah teras yang aku inginkan gitulah. Nah, aku waktu itu posisi pacaran sama Boni ya. Karena orang-orang maksudnya karena orang kan nggak ngerti kesukaan aku kayak gitu, jadinya aku minta tolong sama Boni untuk membongkar teras aku menjadikannya seperti ini. Nah, disitulah awal kepercayaan aku sama Boni. Karena apa? Dia bukan siapa-siapa aku, suami aku bukan, kakak aku bukan, orang tua aku bukan. Aku pasrahin dia untuk membuat teras itu, aku kirimin dia uang. Pada saat itu aku mikir seperti ini, kalau uang ini disalahgunakan, aku nggak apa-apa, ikhlas ibaratnya. Itu sama aja membukakan mata hati aku bahwa dia bukan orang terbaik yang pantas untuk aku pertahankan. Dia pengeluaran apapun di foto dikasih aku, beli apapun di foto dikasih aku, padahal aku tuh nggak butuh. Aku percaya kamu bisa, yang penting hasilnya, terus kamu bilang habis segini nggak apa-apa gitu, yang penting hasilnya kayak gitu ya. Tapi dia nggak, bahkan beli paku ya barangnya 10.000 seumpamanya, dia dikasih tahu ke aku, bonnya dikasih ke aku, di foto dikasih ke aku, ditotalin gitu ya, kasih ke aku. Disitulah aku percaya sama dia, bahwa dia itu layak untuk aku pertahankan. Jadi aku nyaman sama Boni. Akhirnya aku nyaman sama dia, lalu ya udah kita pacaran. Tapi ya singkat kata singkat cerita kayak gitu ceritanya. Awalnya aku percaya sama Boni itu, dia itu bongkarin teras aku, lalu aku berani serius sama dia. Ya waktu itu aku seumpamanya dia menipu aku, ya aku kirimin uang, lalu dia menipu aku ikhlaskan aja gitu. Itu berarti membukakan mata hati aku bahwa dia tuh nggak pantas untuk aku pertahankan. Tapi alhamdulillah dia itu sangat jujur, banget. 1 sen pun dia itu pakai untuk kebutuhan, padahal kebutuhan aku ya. Dia itu bilang, nggak cuma bilang dengan omongan tapi dengan bukti. Disitulah aku percaya 100% sama dia. Bahkan ya setelah kan aku pulang, waktu itu kan sekitar bulan Juni ya, Mei kan dia bongkarin, bulan Mei dia bongkarin teras aku yang di Purwodadi. Lalu bulan Agustus aku kan pulang tuh, aku pulang menikah sama dia tanggal 15 Agustus aku menikah sama dia. Nah lalu karena aku kan cuma cuti 2 bulan, lalu akhirnya aku berangkat